Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Bapak akan memulai lagi permainan kosakata. Tentunya games ini atau permainan ini berhadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya salah satunya kalian boleh pilih lagi-lagi buku yang ada di belakang papan tulis ini. Mau buku sastra, mau buku pelajaran, mau buku sosial, banyak ya, ada lengkap. Nah, di video sebelumnya sayangnya ini belum ada satu orang pun yang berhasil membawa pulang buku di belakang Bapak. Bapak harap hari ini ada yang bawa buku itu. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan hadiah tentunya harus menjawab dulu pertanyaan yang Bapak ajukan. Jadi silakan, di hadapan kalian sudah Bapak siapkan kosakata. Seperti biasa kalian tinggal pilih mana kosakata yang baku, yang bakunya ya. Untuk bagian pertama ada 10 kosakata yang baku. Kalian pilih mana yang bakunya dalam waktu 10 detik aja. Nggak lama. Dan jangan googling ya, tidak boleh googling atau buka internet, tidak boleh juga lihat kamus. Silakan. Karena kosakata ini tentunya pernah kalian dengar atau bahkan pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di babak kedua kita bermain padanan kata. Yang tadinya kata dalam non-Indonesia, ya di luar Indonesia. Kemudian kita cari kira-kira kosakata Indonesianya apa sih, seperti itu. Kita masuk babak pertama. Sebelumnya tujuannya apa sih Bapak memberikan games ini? Nah, selain ingin bagi-bagi hadiah, menghibur juga, Bapak juga ingin menggelorakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita sebagai orang Indonesia terlalu asik menggunakan bahasa non-Indonesia. Nggak tahu apa sih bahasa Indonesianya, seperti apa sih yang bakunya. Kasihan badan bahasa sudah membuat yang baku, yang tidak baku. Nah, terlepas ingin kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bakunya atau yang tidak bakunya terserah. Silakan. Ya, tidak dipaksa. Karena kan kita mengenal ada ragam yang baku, tidak baku, formal, non-formal, seperti itu. Tapi setidaknya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui terlebih dahulu nih seperti apa yang baku dan tidaknya. Sebelum kita mencintai bahasa kita sendiri. Ya, begitupun bagi yang di luar negeri, silahkan boleh mengenal bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lagi-lagi sudah dipelajari di puluhan negara. Jadi bahasa kedua di Vietnam. Bayangkan, di Asia Tenggara ini udah familiar. Di Australia sudah ada mata pelajarnya, bahkan di luar negeri ada mata kuliahnya. Yuk, langsung aja kita sikat soal-soalnya. Silakan 10 detik dari sekarang. Kurang, oke deh, 15 detik dari sekarang. Ya, Bapak bacakan, silakan pilih langsung. Boleh ditulis di kertas, ya, boleh diingat, menyontek, mencontek, mengesampingkan atau mengenyampingkan. Ini ada S ini tidak, ini di spasi ini tidak. Jeriken pakai K, ini pakai G. Aksesoris ada S-nya, ini tidak. Ini pakai Y, ini pakai I. Alumini, ini alumuni. Box ada S-nya dan tidak. Gua, goa. Indra pakai E dan tidak. Kira-kira mana yang baku? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, cukup ya dikunci jawabannya. Jangan kelamaan mikir, tinggal pilih aja, siapa tahu beruntung ya, tebak-tebakan aja, iseng-iseng. Nah, kita lihat yang pertama, yang bakunya menyontek atau mencontek. Pernah menyontek atau pernah mencontek? Nah, dia berimbuhan ya. Kata dasarnya, tahu apa kata dasarnya? Tidak sedikit yang bilang bahwa kata dasarnya itu contek, contekan. Kira-kira benar nggak sih? Baku nggak sih? Nah, ternyata kata dasarnya itu bukan contek,
kata dasarnya itu sini ya. SONTEK, sontek ternyata. Nah, ingat di video sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa ketika ada kata dasar diawali huruf KTSP S ya, bertemu dengan atau ditambahkan imbuhan me, dia lebur kan ya. Nah, jadi harusnya menyontek, lebur dia, karena kata dasarnya bukan contek. Jadi bukan bagi contekan dong, tapi bagi sontekan. Nah, uniknya kata sontek ini punya dua makna. Makna yang pertama, kalau kalian lihat kamus, itu menyentuh bola, sontek bola. Ini yang suka main bola tahu. Yang kedua, melihat pekerjaan teman atau orang lain, ya, meniru pekerjaan teman atau orang lain, menyontek. Jadi yang baku ya menyontek, lebur dia. Kata dasarnya sontek. Yang kedua ini pun kondisinya mirip dengan kata yang pertama. Dia berimbuhan mengesampingkan atau mengenyampingkan. Kira-kira ditambahkan kata apa nih? Lebur nggak sih harusnya? Nah, ditambah kata kesamping, ditambah kata samping. Nah, samping harusnya kan S, berarti lebur dong. Mengesampingkan. Nah, ini pun sama kurang tepat. Kan ditambahkan kata ke samping yang tepat. Ya. Ke samping berarti kan huruf awalnya K ya. KTSP lebur. Nah, oleh karena itu coba lihat video Bapak sebelumnya tentang imbuhan ya, tentang morfem, terutama tentang kata juga ada. Jadi yang lebur dan tidak lebur. Jadi seperti ini bentukannya. Ditambah ke samping ditambah kan. Ya, jadi yang lebur bukan S-nya dulu, ini K-nya duluan yang lebur. Jadi S-nya nggak lebur. Ya. Nah, jadi yang baku yang mengesampingkan. Jadi yang lebur ya K-nya. Ya. S-nya tidak lebur karena sudah duluan K-nya yang lebur. Hilang. Tuh. Lanjut. Nah, ini nih. Kalau jalan-jalan biasanya suka beli cendera mata ya. Di spasi atau tidak sih yang baku? Yang baku ternyata di spasi. Yang baku itu ya. Kemudian tempat membawa air ya. Derigen ya suka bilangnya kan ya. Kemudian juga ada bentuk pakai G, pakai K. Kira-kira mana yang sih yang baku? Yang sering digunakan pasti jerigen atau derigen. Ternyata yang baku itu ya ini pakai K, jerigen. Tempat membawa air ya. Kemudian yang selanjutnya, ini biasanya perempuan suka pakai ini aksesori atau aksesoris. Laki-laki pun juga suka pakai. Pakai S atau tidak, ternyata yang baku tidak pakai S. Itu. Sampai sini sudah ada yang benar semua. Lanjut ya. Nah, kemudian miliar. Ya. Pakai Y atau pakai I? Miliarder atau miliarder. Ternyata yang baku tidak pakai Y. Miliarder. Ya, bukan miliarder. Seperti itu. Jadi kita juga bisa mengaitkan dengan bentukan yang lain. Ya. Contoh kemarin ada apotik. Ya, kita kaitkan dengan penjaganya apoteker misal. Gitu. Lanjut. Aluminium, aluminium, alumini. Yang baku ternyata alumini, ya, itu yang baku. Selanjutnya ada box, yang baku ternyata pakai S, tuh, box, ya, dari bahasa Inggris kan ya, BOX. Nah, X ini dalam bahasa Indonesia jadi KS, seperti itu. Ya, jadi box. Dua lagi nih. Nah, ini anak geografi pasti tahu nih.
lubang besar di perbukitan, pegunungan, ya, goa atau gua. Nah di buku ya juga jangan salah, di buku aja kita sering menemukan yang tidak baku. Jadi nggak mesti yang di buku itu pasti baku, nggak mesti, ya, karena patokan kebakuan untuk kosakata itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, seperti itu. Yang baku ternyata gua, ya, yang baku, bukannya gua. Nah, indra ke-6, indra ke-5, indra ke-2 kira-kira pakai E atau tidak? Ternyata yang baku itu tidak pakai E. Baik, 10 kosakata sudah Bapak berikan. Silakan dihitung benarnya berapa. Kemudian tuliskan di kolom komentar, ya, yang benar semua, jujur ya, jujur. Tentunya akan Bapak kirimkan hadiahnya nanti, atau Bapak berikan ketika kondisi saat ini sudah mulai membaik, ya, kita bisa bertemu lagi di sekolah, Bapak berikan nanti, ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya kosakata yang baku dan tidak baku yang sering kita gunakan, bahkan keliru, bahkan bingung yang baku yang mana. Nah, nanti Bapak sajikan lagi di video berikutnya. Lumayan dapat pengetahuan 10 kosakata yang baku. Jadi kita sudah paham, oh ternyata yang selama ini kita gunakan nggak baku, ya, ternyata yang bakunya yang itu. Nah, lanjut ke babak kedua. Yang benar semua nih, masih benar semua nih, kita lanjut ke babak kedua. Yang salah juga nggak masalah, silakan. Kita lanjut ke babak kedua, ya. Nah, ini pasti pernah dengar atau sering dengar laundry, ya. Anak kos biasanya sering laundry baju, ya. Kira-kira bahasa Indonesianya apa nih? Padanan katanya apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Bapak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa? Nah, ternyata bahasa Indonesianya itu, nah, penatu. Penatu itu usaha dalam bidang cuci-mencuci pakaian, ya, terutama, ya. Nah, dulu ada istilah benatu atau binatu. Itu pun sama bisa digunakan, tapi yang bakunya penatu. Seperti itu. Dari bahasa daerah, ya. Ternyata ada laundry itu kan dari bahasa Inggris, ya. Nah, ternyata ada bahasa Indonesianya. Baik, lanjut. Outbound nih, anak hispala atau anak pecinta alam. Kira-kira tahu nggak ternyata ada bahasa Indonesianya untuk outbound? Apa kira-kira? 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Tahu? Nah, ternyata bahasa Indonesianya mancakrida, ya. Ini pun sama dari bahasa daerah. Dicari padanan katanya, kira-kira apa yang cocok, ketemu mancakrida untuk outbound. PowerPoint ini udah nggak asing pasti, ya. Yang sering presentasi pakainya pasti PowerPoint sering kali, atau video. Kira-kira apa sih bahasa Indonesianya PowerPoint? Tahu? Bahasa Indonesianya ternyata ada salin dia. Nah, salin dia ternyata nanti dipakai, ya, ketika kalian presentasi. Coba tayangkan salin dianya, jangan lagi pakai PowerPoint, ya. Kita coba, ya, kita pakai bahasa Indonesianya gitu. Salin dia. Jadi kalau mau presentasi pakai salin dia PowerPoint. Nah, drive thru ini yang malas turun kalau beli sesuatu makanan, misal cepat saji, ada layanan drive thru, ya. Kira-kira apa tuh bahasa Indonesianya drive thru? Tahu? Belum tahu? Baik, Bapak kasih tahu. Ternyata nah, bahasa Indonesianya lantatur ternyata. Ini akronim pemendekan dari layanan tanpa turun. Lantatur, layanan tanpa turun. Jadi kalian tidak perlu turun untuk, ya, mendapatkan layanan, ya, di gerai drive thru. Yang terakhir ini pasti tahu lah, fotokopi, tapi penulisannya belum tentu tepat. Ya, fotokopi kira-kira apa bahasa Indonesianya? Pakai F atau pakai P? Nah,
ternyata pakai F dan disatukan, tidak ada spasi fotokopi. Seperti itu. Ya, lumayan ada 5 kosakata bahasa Indonesia yang bisa kalian gunakan. Jadi usahakan udah tahu bahasa Indonesianya, pakai bahasa Indonesianya. Ya. Gitu. Kemudian ada 5 kosakata baku yang sudah kalian ketahui. Nah, itu dia games kita kali ini. Yang benar semua silakan ketik di kolom komentar. Saya benar semua, hadiah akan disiapkan langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga makin kaya ilmu. Jangan patah semangat untuk belajar bahasa, karena lagi-lagi bahasa ini bukan hanya untuk orang yang suka bahasa, tapi juga untuk kita pengguna bahasa. Kan kita setiap hari pakai bahasa, ya enggak? Untuk semua jurusan tentunya. Jadi jangan anti terhadap bahasa, jangan anti terhadap belajar bahasa. Baik, cukup sekian. Jangan lupa like, silakan komen, bagikan, ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.